pemirsa, sekarang saya sudah tersambung, maksud saya sudah bersama dengan Mas Ibnu Madzah, Komisioner Kejaksaan. Mas Ibnu ya, saya panggil Mas Ibnu ya. Mas Ibnu, saya mungkin agak sedikit awam dengan proses hukum dan juga lain-lain. Tapi sebelum saya bertanya kepada Mas Ibnu, kita simak dulu informasi bahwa kuasa hukum Putri Chandrawati akan menyiapkan langkah-langkah hukum dalam memenangi kasus kliennya yang hari ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri Jakarta. Aman, Bang. Memang PC atau klien kami. Pak, tangan gua mesti ya, Mbak. Enggak apa-apa ya, Mbak. PC sedang dalam pemeriksaan. Oh. Jadi Ibu PC akan diperiksa kesehatannya. Setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. 7 hari yang lalu sakit apa, Pak? Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga penyidik dan penyidik juga sudah. Apa sih dorong? Dan pemeriksaan kesehatan di dalam. Jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Ya. Oke. Saat ini Bu PC di mana, Bang? Kan saya udah jelas. Sudah di dalam ya? Oke. Oke. Kasih ya. Tapi Bu PC siap diperiksa, Pak? Bu PC siap diperiksa Saya hari mau ini? mendampingi dulu. Oh, siap. Pak, nanti kalau misalnya Nanti ada setelah keputusan selesai pemeriksaan, penahanan apa nanti ada akan upaya hukum dari pengacara, Pak? semua langkah-langkah yang diatur oleh KUHP akan kami sampaikan ke penyidik. Terkait banding Pak Sambo gimana, Pak? Ya itu nanti dalam proses semua. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Baik pemirsa, sekarang saya ke Mas Ibnu. Seperti kita ketahui bahwa berkas perkara untuk Sambo sendiri ini masih diproses di Kejaksaan, masih diteliti. Sebenarnya seberapa penting pernyataan dari Putri yang saat ini masih diperiksa di Bareskrim? Bukankah secara logikanya keterkaitan seperti apa? Ya artinya saya koreksi dulu tadi bukan Komisi Kejaksaan tapi Komisioner Komisi Kejaksaan. Terkait dengan berkas yang sudah dilimpahkan kepada penuntut umum dari penyidik, tentunya sesuai dengan pasal 138 KUHP, jaksa meneliti berkas tersebut. Meneliti dalam artian apakah memenuhi unsur formil atau material dari pemidanaan untuk kepentingan pembuktian di persidangan kelak. Lalu yang kedua terkait dengan berkas Putri ya, dan Putri yang saat ini masih sedang dalam pemeriksaan oleh penyidik. Nah ini memang memiliki keterkaitan. Oleh karena itu nanti jaksa bila memang masih membutuhkan pendalaman lagi terkait dengan keterangan yang dibutuhkan misalkan dari Ibu PC tadi ya tentu misalkan masih membutuhkan dan ini masih kurang tentu akan jaksa memberikan sikap ya, memberikan petunjuk oh ini masih kurang. Ini masih kurang dan berkas kemudian akan dikembalikan lagi kepada penyidik dalam waktu 14 hari. Oke, tapi sebenarnya mengenai motif tadi memang akan menjadi pertimbangan hukuman memberatkan dan juga meringankan untuk Sambo sendiri, bahkan juga Putri dan juga lain-lain. Sementara Menko Polhukam sudah wanti-wanti, oh ya kejaksaan ini kita akan pantau prosesnya di pengadilan seperti apa? Ya kaitannya dengan motif ini kan sekali lagi ya sering ditegaskan juga dalam konsepsi pidana ya. Motif ini sekali lagi bukan merupakan unsur ya dalam pasal 340 yang menjadi unsur tentunya adalah menghilangkan nyawa orang lain dan juga secara terencana. Lalu apa yang dimaksud dengan terencana itu? Berdasarkan doktrin-doktrin ilmu hukum pidana, terencana itu ada jeda terlebih dahulu, ada perencanaan terlebih dahulu dari yang direncanakan dengan waktu pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Jadi kalau memang ada waktu itu sudah memenuhi unsur terencana. Oke. Pak Hyar, kalau misalnya kita melihat untuk kasus-kasus yang mirip seperti ini, karena ini pernah terjadi di Lubuk Linggau juga ya, ketika ada seorang pria yang membunuh pemerkosa istrinya, tapi ada faktor-faktor yang meringankan, misalnya dia mengaku dengan perbuatannya, mengaku bersalah seperti itu, tidak pernah dihukum sebelumnya. Ini bagaimana Pak melihatnya? Ya Caca, di dalam hukum pidana ada hal-hal yang memberatkan, ada hal-hal yang meringankan. Kapan ini terjadi? Sebetulnya ini jaksa nanti sudah mulai mempertimbangkan di dalam tuntutannya, requisitornya.
apa yang memberatkan, apa yang meringankan. Yang memberatkan dan meringan ada yang diatur dalam KUHP, ada yang di luar KUHP. Nah, yang hal-hal yang memberatkan dalam KUHP misalnya dia itu adalah residivis. Dia adalah pejabat, kemudian dia gabungan tindak pidana. Ada 3 hal antara lain. Yang meringankan juga hal seperti itu. Ini percobaan misalnya. Dilakukan anak di bawah umur. Itu antara lain hal-hal yang meringankan. Nah, di luar undang-undang yang mengatur hal yang meringankan ada. Kalau dia mengakui perbuatannya, dia menyesali perbuatannya, menyesali atas perbuatannya, mungkin belum pernah dia dipidana, mungkin dia seorang perempuan yang masih mempunyai anak, misalnya siapa tahu seperti siapa ada kasus yang meringankan juga ya dari kejaksaan kita juga, kok saya lupa, Pinangki. Nah, itu kan juga masuk. Jadi banyak nih, nggak terbatas. Siapa yang bisa melihat ini? Dari kejaksaan atau dari penyidik kepolisian? Jaksa. Tentu jaksa nanti akan membuat. Biasanya di situ dia membuat hal-hal yang meringan yang memberatkan di situ, nanti di saat dia tuntutannya, reguisitornya, yang memutus adalah hakim nanti. Mana yang memberatkan, mana yang meringan atau tidak. Nah, memang di dalam hakim di dalam melihat hal yang meringan yang memberatkan ini di dalam istilah hukum pidananya itu strafmarknya tadi, lamanya pemidanaan, jenis pidanaan yang akan dijatuhkan, strafsortnya situ tadi, kita belum ada pedoman memang saat sekarang ini. Nah, di RUU KUHP akan datang tuh ada pedoman. Termasuk juga motif dan tujuan orang melakukan tindak pidana itu juga. Kemudian juga termasuk bagaimana dia setelah melakukan tindak pidana itu. Apa yang dilakukan. Ya. Katakanlah dalam kasus ini setelah melakukan tindak pidana, kemudian kan dibuat skenario kan, sampaikan cerita. Nah, ini bagaimana nanti ditempatkan oleh jaksa. Nah, ini kita berterima kasih ada dari Komisioner Kejaksaan yang hadir. Saya berharap dipantau juga nanti jaksa. Saya juga mantan Komisioner Kejaksaan. Betul. Coba maksimal teman-teman saat sekarang lihat. Ikuti juga perkembangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu apa maunya masyarakat. Ya. Memang kita tidak terpengaruh. Ini bagaimana nih? On the track atau tidak? Kalau polisi sudah ada, Pak Bekto tadi kan juga mantan Kompolnas ya. On the track tidak, ini Kompolnas yang akan lihat polisi. Kalau jaksa nanti beliau, Pak Ibnu yang akan lihat dengan kawan-kawan ini, dengan Pak Barita. Iya, Pak Hyar ditahan dulu karena sekarang saya akan beranjak ke Bareskrim untuk melihat bagaimana situasi terkini di sana. Apakah sudah ada tanda-tanda Putri Chandrawati sudah selesai pemeriksaannya di Bareskrim? Fadis Abis sudah siap mengabarkan langsung dari sana. Fadis, silakan. Dapat kami informasikan kurang lebih 8 jam dari pukul 10.55 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat Putri Chandrawati hingga saat ini masih diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri. Dan tadi melalui kuasa hukumnya Arman Hanis menegaskan bahwa memang untuk teknis pemeriksaan dilakukan pertama kali adalah pengecekan kesehatan terhadap Putri Chandrawati. Pengecekan kesehatan ini untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik Putri Chandrawati pasca sakit yang dideritanya. Sebelumnya memang Putri Chandrawati sempat memberikan surat izin sakit selama 7 hari sejak tanggal 18 Agustus yang lalu. Dan selain itu juga dapat kami informasikan setelah dinyatakan sehat, baru nantinya penyidik akan memeriksa secara menyeluruh Putri Chandrawati. Dan berkaitan mengenai materi pemeriksaan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian berkaitan mengenai materi pemeriksaan yang dilakukan Putri Chandrawati untuk pertama kalinya ini dalam statusnya sebagai tersangka. Namun diperkirakan bahwa memang penyidik ini ingin menggali berkaitan mengenai motif pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan kita ketahui bersama memang sebelumnya di rumah pribadi Ferdy Sambo yang berada di Magelang memang sempat terjadi cekcok ini antara antara Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dengan Kuat Ma'ruf, dan kemudian ada informasi yang diberikan oleh Kuat Ma'ruf sehingga Sambo marah, dan nanti ini yang didalami oleh penyidik berkaitan mengenai apakah yang membuat Sambo marah, ini berkaitan mengenai tindakan asusila apakah, baik itu pelecehan seksual atau ada hubungan, dugaan adanya hubungan khusus antara Putri Chandrawati dengan Nofriansah Joshua Huta Barat.
berkaitan mengenai motif ini yang nantinya akan didalami oleh penyidik. Selain itu juga berkaitan mengenai penahanan Putri Chandrawati, hingga saat ini juga pemeriksaan belum selesai dan nantinya penyidik akan memutuskan apakah nantinya Putri Chandrawati ini akan ditahan atau tidak. Dan berdasarkan memang itu merupakan hak dari penyidik sendiri, namun Putri Chandrawati ini dijerat dengan pasal 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Ini dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dengan kondisi seperti ini memang Putri Chandrawati ini akan ditahan dikarenakan ancaman hukumannya ini lebih dari 5 tahun atau seumur hidup. Namun adanya alasan subjektif kondisi Putri Chandrawati yang memiliki anak di bawah 5 tahun, tentunya ini akan menjadi pertimbangan dari penyidik apakah nantinya Putri Chandrawati ini akan ditahan atau tidak. Sebelumnya dapat kami informasikan pada tanggal 19 Agustus, ini pihak kepolisian menetapkan tersangka Putri Chandrawati. Total ada 5 orang tersangka, termasuk Putri Chandrawati dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Joshua Huta Barat. Penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka usai pihak kepolisian memeriksa secara 3 kali dan menemukan 2 barang bukti yang cukup. 2 barang bukti yang cukup tersebut itu diantaranya merupakan CCTV yang berada di kediaman dinas Verdi Sambo, yaitu di Duren 3. Kemudian juga adanya barang bukti lain berupa pemeriksaan saksi. Dan atas dasar itulah akhirnya Putri Chandrawati ini ditetapkan sebagai tersangka. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Barreskrim Polri. Kami kembalikan kepada Caca. Baik, Pak Bekto, sesaat lagi nanti kita akan jawab apa yang dikatakan oleh tim saya di Barreskrim Polri yang mengatakan bahwa saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung, bahkan juga informasinya penyidik masih akan melihat bagaimana kondisi kesehatan dari Putri sendiri, apakah proses pemeriksaan ini bisa berlangsung sampai dengan selesai, bahkan juga pihak wartawan banyak yang bertanya apakah Ibu Putri nanti ketika kondisinya sehat bisa ditahan atau tidak. Pak Bekto nanti boleh menjawab PPA mengenai bagaimana sih prosedur penyidikan yang dilakukan di kepolisian. Karena ada juga masukan dari Mas Yonatan tadi jangan ada spesialisasi nih sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.